Halo kawan, ketemu lagi dengan channel Praktek Ringan, channel yang memberikan tutorial dalam mengatasi permasalahan kita sehari-hari di rumah yang dikemas dengan ringan dan mudah dipraktekkan oleh siapa saja. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya memasang dan memprogram set-top box TV digital dan TV tabung atau televisi LCD kita agar bisa menikmati siaran TV digital dengan bening dan jernih serta dapat menangkap seluruh saluran TV digital di daerah kita. Untuk itu, simak terus video ini sampai tuntas ya, agar kalian bisa mengikuti dan mempraktekkan langsung di rumah. Kembali ke video Sobat Praktek Ringan. Di video ini saya akan berbagi bagaimana caranya pemasangan set-top box atau STB TV digital ini ke televisi lama ya, televisi tabung maupun televisi LCD yang belum support dengan program DVB-T2. DVB-T2 itu adalah alat untuk bisa menerima siaran televisi digital yang sudah terpasang di televisi baru-baru ini ya. Televisi baru sudah terpasang, tapi ada juga yang memang tidak ada, tapi kebanyakan televisi baru sudah terpasang semua ya, untuk mensupport penerimaan siaran TV digital. Nah, jangan berkecil hati untuk teman-teman yang masih menggunakan televisi lama, TV tabung, TV LCD yang belum ada TV digital di dalamnya. Kalian bisa menggunakan namanya set-top box ini. Nah, bagaimana cara pemasangannya agar kita dapat menerima siaran TV digital dengan bening dan jernih? Sebelumnya silakan untuk subscribe dulu ya untuk teman-teman yang belum subscribe, dan bunyikan loncengnya, klik loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti video-video saya yang terbaru. Oke kawan, jadi di pasaran itu sudah beredar berbagai macam merek tipe STB ya yang dijual di pasaran, tapi pada intinya semua sama, adalah mengkonversi menjadi menerima siaran TV digital. Dan perbedaannya untuk STB yang beredar, makanya ada harga yang murah sampai yang menurut kita mahal ya, itu karena satu, fiturnya, kedua, bahannya, ketiga adalah kemudahan update versi dan sebagainya. Dari ketiga ini sudah berbeda ya. Hanya fitur-fitur ini yang membedakan kan kawan. Jadi kalau ini outnya adalah lengkap begini, maka ini hanya seperti ini. Bedanya hanya itu, tapi fungsinya semua sama. Oke, kali ini untuk mempermudah saya memberikan contoh salah satu saja ya. Oke, saya menggunakan ini. Oke kawan, jadi untuk bisa menerima siaran TV digital dengan bening dan jernih, yang pertama perlu diperhatikan adalah antena ya, faktor antena. Sesuaikan tinggi antena dengan lokasi atau jarak kalian dari pemancar. Perlu tinggi kalau Anda berada di jauh dari pemancar. Terus yang kedua adalah cara pemasangannya, penyambungan kabelnya harus sempurna. Kalian cek lagi di atas penyambungan kabel antenanya sampai yang masuk ke bawah. Pastikan pemasangan kabelnya dengan sempurna ya, tidak ada yang konslet atau tersambung. Nah, berikutnya baru kita memasang ini kawan. Oke kawan, di video ini saya tidak akan membahas mengenai fitur-fiturnya ya, karena setiap STB pasti berbeda ya. Saya hanya berbagi mengenai bagaimana cara pemasangannya agar kita bisa menerima siaran TV digital dengan sempurna. Karena fitur-fitur itu nanti kita bisa pelajari, tapi pada intinya STB ini kebutuhan pokoknya adalah hanya untuk melihat siaran TV digital. Oke, saya kebetulan menggunakan Matrix HD. Di sini tampilannya seperti ini ya. Ini channelnya, kalau kita matikan ini jadi jamnya ya, belum saya setting jamnya. Kalau kita hidupkan pasti akan seperti ini, boot. Jadi dia membaca dulu di sini baru bisa aktif.
Berikutnya M, tulisan M ini menu, ini tombol volume dan channel, ini oke. Oke ya, tampilan depannya setiap merek berbeda, tapi pada prinsipnya hampir sama. Dan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ini loh Kang. Jadi pemasangan antenanya adalah masuk ke antena in. Nah, di sini. Anten yang dari atas itu masuknya ke sini, bukan ke televisi ya, tapi ke sini. Oke. Oke, coba saya jelaskan. Jadi in ini adalah antena ya. Antena yang dari atas yang kita pasang itu masuk di sini. Dan berikutnya keluarnya ke televisinya adalah ini kan. Untuk kalian yang menggunakan televisi tabung, kalian bisa menggunakan ini ya, kabel RCA yang sudah pasti dibawakan di paket pembelian seperti ini. Nah, seperti ini kabelnya ya. Oke. Di televisi tabung, kita ngomong televisi tabung dulu ya. Televisi tabung biasanya tidak ada colokan HDMI, tapi kalaupun ada ya itu istimewa ya. Oke, anggap saja tidak ada colokan HDMI, kita menggunakan ini. Jadi anten masuk ke sini, diolah oleh namanya STB, hasilnya nanti keluar di sini kawan-kawan. Kuning ini biasanya video, putih merah adalah audionya. Nah, nanti sesuaikan dengan televisi kita. Kuning ke kuning seperti ini. Kuning ke kuning. Putih ke putih. Merah ke merah seperti ini. Dan ini pasang ke televisinya. Sesuaikan dengan warnanya juga. Kalau di televisi warnanya kuning, maka RCA kuning ini yang kita masukkan. Berikutnya adalah putih dan merah. Oke, sampai di situ kawan-kawan ya. Jadi ini in adalah antenanya. Ini yang ke televisi. Jadi antena yang di televisi tidak perlu dipakai karena menggunakan RCA. Seperti halnya kita memutar DVD itu ya. Oke, perkabelannya seperti itu. Dan kalau kalian menggunakan HDMI, kalian bisa masang seperti TV-TV LCD yang belum support TV digital, kalian bisa menggunakan HDMI. Saran saya, kalau televisi Anda ada HDMI-nya, pergunakan HDMI ya, kecuali TV tabung yang tidak ada HDMI-nya, kalian tetap menggunakan ini. Oke, sampai di sini saya kira sudah jelas. Kalau kurang jelas nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan praktekkan langsung cara pemasangannya. Nah, ini adalah jalur out yang dari set-top box. Ada HDMI, ada RCA. Out ya. Pasangannya pasti in ya. Nah, ini adalah AV in. Nah, kalian pergunakan ini nanti. Kalau TV tabung pasti seperti ini kan ya. Menggunakan jalur AV. Oke. Nah, kita pasang seperti ini kan. Oke, yang dari STB dan berikutnya cara pemasangannya di televisinya. Sama kuning-kuning, putih ke putih, merah ke merah. Nah, seperti ini kan. Dan berikutnya adalah anten. Anten yang dari luar itu bukan ke sini ya. Bukan ke jalur anten yang di televisi, tapi ke sini. Nah, seperti ini. Jadi anten yang dari luar masuk ke sini, bukan yang ke sini. Oke, nanti di fitur yang lain ada, nanti saya cari caranya untuk bisa terima analog juga ya. Tapi kali ini saya hanya berbagi cara memasang kabelnya. Dan untuk kalian yang menggunakan LCD,
Kalian bisa menggunakan ini kabel RCA atau menggunakan kabel HDMI. Ini contohnya, ini kabel HDMI-nya. Kita masukkan di sini dan kita pilih HDMI. Kalau ini saya pakai komputer, nah kalau lihat televisi saya pakai di sini HDMI 1. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Kalau TV tabung kalian menggunakan ini. Kalau menggunakan LCD bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan HDMI seperti ini. Oke, ini cara pemasangannya ya. Dan antenanya di sini. Di anten in. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah cara settingnya. Setelah cara memasang kabelnya sudah benar seperti ini, berikutnya adalah cara setting dan pemrogramannya. Ayo lanjut. Oke kawan, setelah terpasang, ini anten masih belum saya pasang di set-top box, tapi masih tertancap di televisinya karena saya masih menikmati siaran TV digital. Coba sekarang TV analog, sorry. Coba saya hidupkan. Nah, ini adalah siaran TV analog kan kawan, gambarnya masih ada bayang-bayangnya ya. Nah seperti itu, tidak jernih TV analog, kalian bisa lihat. Oke, nah ini contohnya di Kota Malang ini masih ada beberapa stasiun televisi yang masih menggunakan analog. Nah seperti ini RTV, gambarnya sudah tidak bisa dinikmati ya. Oke, ini net. Oke kawan, berikutnya akan saya rubah anten yang ada di sana, saya masukkan ke set-top box. Loh, gambarnya kok menjadi hilang? Ya tentu saja kan kawan, tentu saja karena kita sudah menggunakan ini ya. Masih ingat tadi cara pemasangannya? Kita pasang ini di AV in ya, AV in atau video atau HDMI. Maka yang perlu kita lakukan adalah setting di televisinya dengan menggunakan remote televisi ya. Kita pilih AV atau masukkan ya. Nih, mudah-mudahan jelas ya. Nih, AV atau menu atau source kalau di TV-TV lain kita tekan. Nah, tadi kita menggunakan AV, kabel yang berwarna 3 ini ya. Sorry. Nih. Atau kalau teman-teman menggunakan LCD adalah menggunakan HDMI 1 tadi ya. Oke, sekarang saya rubah ke AV. Ini setting yang harus kalian lakukan ya. Kalau kalian pasang set-top box, ini harus dilakukan, wajib. Kalau menggunakan TV pasti tidak akan dapat gambar. Oke, kita coba AV. Berikutnya kita hidupkan STB-nya. Masih puting ya teman-teman. Nah itu tadi settingannya menggunakan remote televisi agar yang ada di televisi sesuai dengan di sini ya. Ini masih pembukaan. Kita tunggu sebentar. Nah ini hasilnya kalau kita menggunakan set-top box. Berikutnya kita beralih ke remote-nya set-top box ini. Oke, kita coba. Gambarnya langsung bening kawan-kawan.
sorry, antena saya memang pendek sekali ini. Nah, hasilnya bening sekali ya. Nah, sekarang ini sudah terprogram. Bagaimana dengan cara memprogram ini? Seperti ini kan kawan. Tekan menu di remote-nya STB. Seperti ini. Nah, pasti akan tampilan seperti ini. Berikutnya yang dilakukan adalah pencarian. Pencarian seperti ini. Tekan OK. Jangan lupa untuk mendapatkan hasil maksimal pakai DVB-T2 ya, karena pilihannya banyak ini. Ada DVB-C. Nah, DVB-T2 yang kita pakai. Jenis pencarian semua negara Indonesia. Daya antena off ya, kecuali kalian menggunakan antena yang ada tegangannya di atas seperti antena-antena kecil itu. Karena saya menggunakan antena lama, maka menggunakan off. Dan jangan lupa kode pos harus diisi wajib ini ya. Saya di 65139 karena ini berkaitan dengan EWS, peringatan di saat ada bencana ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Oke, saya coba pencarian otomatis. Di sini ada dua, otomatis dan manual, tapi upayakan pakai otomatis. Langsung kita scan. Oke. Nah oke kawan, setelah kita melakukan scan otomatis tadi, sudah tersimpan di tempat saya ada 33 channel yang bisa kita nikmati ya, yang bisa saya nikmati. Lakukan seperti itu teman-teman, jadi lakukan scan otomatis dan disimpan. Nah kuncinya adalah di antena kita ya, pastikan arahnya tepat. Saya tanpa merubah arah antena ini, antena lama, hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, begitu saja caranya pemasangan STB dengan benar ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini. Kalian bisa menikmati siaran TV digital dengan bagus, bening, suaranya juga oke ini kan kawan. Oke baik, begitu saja teman-teman ya. Jadi cara settingnya saya ulangi, pemasangan kabelnya, output di sini ke input yang di sana menggunakan kabel RCA maupun HDMI. Oke, sudah paham. Dan antenanya kalau menggunakan TV digital masuk di STB ini ya, di sebelah sini, bukan di antena untuk televisinya, tapi di sini. Oke, baru kita memindahkan AV-nya. Kalau kita menggunakan RCA, yang kita pilih adalah AV dengan menggunakan remote televisinya. Oke, jadi kalau ada gambar hilang, coba dicek di sini dan pindah ke AV di RCA atau HDMI. Dan berikutnya cara setting STB-nya, pergunakanlah remote-nya STB seperti scan ulang dan sebagainya ya. Pada intinya adalah dalam menerima siaran TV digital ini adalah STB ini fungsinya adalah untuk menerima siaran TV digital. Lain-lainnya, fitur-fitur lainnya seperti ini, seperti TikTok, YouTube, video dan sebagainya, ini adalah sampingan ya teman-teman. Kita di rumah itu biasanya hanya untuk melihat televisi saja ya. Kalau lihat TikTok dan YouTube mending kita pakai HP atau pakai komputer karena lebih mumpuni ya. Kalau ini terlalu mudah panas nanti teman-teman. Mudah panas, lama-lama akan menjadi cepat rusak. Jadi saya yang bergunakan ini untuk lihat YouTube dan sebagainya.
Jadi kita fungsikan hanya untuk melihat televisi siaran TV digital. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan. Tunggu info-info berikutnya yang lebih menarik tentunya. Dan sekali lagi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Salam untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau ada masukan lain, silakan tulis di komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.